Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Minggu Prapaskah kedua yang lalu kita merenungkan tentang gunung yang merupakan tempat bertemu muka dengan Allah. Kali ini kita hendak merenungkan, bisa dikatakan sebagai karakter dari Yesus. Tidak mudah mengenal karakter Yesus ya, karena memang sering kita temukan ada 2 sisi di dalam diri Yesus. Di satu sisi dia dikenal sebagai satu pribadi yang pendiam, ya. Namun ketika dia berbicara, dia sangat fasih. Dan kata-katanya itu menusuk. Di satu sisi dia lembut, tetapi juga dia tegas. Di satu sisi dia menyamakan dirinya dengan Allah, tetapi di sisi yang lain dia menyamakan dirinya dengan orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang telanjang. Ia meminta para murid untuk tidak menyebarluaskan peristiwa-peristiwa, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, seperti yang terjadi di minggu yang lalu. Tapi di sisi yang lain, dia mengatakan, "Wartakanlah ini kepada orang-orang." Ya, itu sisi-sisi yang kita kenal dari Yesus.
Kita ingat juga kata-kata yang sangat lembut dan bahkan menjadi pegangan hidup kita. Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kita bisa baca dalam Matius 11 ayat 29. Namun hari ini kita mendengar, kita dikejutkan dengan kata-kata Yesus yang bukan kasar ya, tapi keras ya. Dia mengusir pada pedagang dari bait suci, dari rumah doa dengan cambuk dan mencungkir balikkan meja-meja tempat mereka berjualan. Yesus di sini ngamuk. Karena apa? Karena rumah Bapaknya dijadikan tempat berjualan. Sikap Yesus yang demikian itu melahirkan dua reaksi. Reaksi positif dan reaksi negatif. Reaksi positif diwakili oleh para muridnya, di mana mereka diingatkan pada kata-kata dalam Mazmur 69 ayat 10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi reaksi negatif juga ada yang ditunjukkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka menentang secara keras sikap Yesus itu karena mereka merasa bahwa yang punya hak atas bait suci itu, tempat doa itu adalah mereka, bukan Yesus. Merekalah yang boleh mengatur segala urusan yang berkaitan dengan bait suci. Maka mereka menentang Yesus dengan pertanyaan, tanda apakah yang engkau dapat berikan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawaban Yesus mencengangkan mereka. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jawaban ini membuat mereka benar-benar tersinggung. Orang mendirikannya selama 46 tahun, sementara Yesus hendak mendirikannya hanya dalam 3 hari. Itu tidak mungkin dalam pikiran manusia. Karena itu mereka mungkin berpikir demikian. Siapa sih orang ini? Kok bergaya, kok sombong amat? Reaksi Yesus lebih lanjut memang tidak dijelaskan dalam Injil. Namun penginjil menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu salah mengerti tentang maksud dari kata-kata Yesus ini. Sebab bagi Yesus, bait suci adalah dirinya sendiri. Berarti dengan menjawab begitu, Yesus menantang orang-orang Yahudi untuk membunuhnya, untuk menghancurkannya. Mereka boleh membinasakannya, tetapi dalam waktu 3 hari, Dia akan membangun bait Allah yang baru bagi umat dalam dirinya sendiri yang dibangkitkan dari kematian. Penginjil juga mengatakan kepada kita reaksi dari para murid terhadap peristiwa itu. Para murid baru teringat akan perkataan Yesus itu sesudah kebangkitannya. Mereka pun percaya kepada kitab suci dan perkataannya. Saudara-saudariku terkasih, dalam cerita ini kita diantar pada misteri Paskah, yaitu kebangkitannya. Babak baru relasi antara manusia dengan Bapa justru terjadi di sana. Yesus dalam tindakan yang berani itu sesungguhnya menampilkan diri sebagai Mesias yang mengantar zaman keselamatan dengan memperjuangkan tempat ibadah yang bersih.
rumah kediaman Allah yang layak. Ia melakukan semua itu karena cinta dan hormat kepada Bapaknya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Maka ia menyediakan diri sebagai kediaman Allah yang baru di dunia ini. Tempat Allah bersemayam di tengah umatnya dan menyatakan dirinya kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, Kristus itu adalah bait Allah yang baru. Dalam Dia orang beriman berkumpul untuk beribadah kepada Allah. Sekarang kita juga datang dan diundang untuk menyembah Allah dalam namanya, dalam kuasanya. Maka mari kita memberi tempat yang istimewa pada Yesus, agar kita bisa menyembah Allah dengan hati yang riang gembira di dalam kasih-Nya. Inilah hal pertama yang bisa kita petik. Hal yang kedua yang dapat kita petik dalam cerita tadi adalah semangat membersihkan dan memurnikan diri, terutama membersihkan dan memurnikan batin kita. Kita diundang Yesus untuk masuk ke puri batin kita, ke tempat kudus kita, ke dalam hati dan pikiran kita. Karena sejatinya diri kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita biarkan Yesus sekarang ini mencambuk pasar-pasar nafsu dan keserakahan yang ingin mendominasi dan menguasai sesama, sehingga bisa dijual di dalam semangat dialog dan kerjasama dengan merek kekeluargaan, persaudaraan. Kita persilakan Yesus mengusir pedagang-pedagang roh kemunafikan, topeng-topeng kepura-puraan, dan kepicikan dalam diri kita, sehingga kita bisa tampil apa adanya, menerima diri apa adanya dalam relasi kita dengan sesama. Kita biarkan Yesus mencungkir balikan meja-meja kesombongan kita, sehingga dalam sikap dan bertingkah laku kita tidak memandang rendah, tidak menganggap remeh orang lain. Kita persilakan Yesus merombak tembok-tembok pemisah di antara kita, sehingga kita bisa membangun jembatan persahabatan, jembatan persaudaraan, agar hidup kita menjadi semakin indah, semakin tenang dan damai. Karena itu, saudara dan saudariku terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mohon agar Yesus mendirikan tempat kudus yang baru, yang layak, yang bersih di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, agar Ia sendiri kerasan tinggal di dalam, dan kita bisa semakin mengenalnya. Dan bersama dengannya kita menjadi lebih leluasa menyembah Allah, dan dengan menghormati, menghargai, serta mencintai sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.